Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di acara rencana tindak lanjut TKG PJOK olahraga tradisional Balogo membangun karakter dengan pembelajaran sport education model SEM yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Yuni Alam SPD. Salawat serta salam marilah kita sama-sama aturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan penyampaian paparan dari narasumber kita Bapak Yuni Alam SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Taufik yang telah memberikan waktunya untuk saya dalam presentasikan rencana tindak lanjut. Ini merupakan tugas akhir daripada saya dalam mengikuti diseminasi PKG PJOK selama kurang lebih 3 bulan. Dan ulun sampaikan atau saya sampaikan juga kepada bapak-bapak, banyak-banyak terima kasih telah bisa berhadir di dalam ruangan ini dalam acara presentasi ini. Baiklah, dalam presentasi ini saya mengangkat judul yaitu olahraga tradisional Balogo membangun karakter dengan pembelajaran sport education model atau SEM. Kenapa jadi diangkat model ini atau judul ini? Karena ini menyangkut ya dengan latar belakang ini peserta didik kita saat ini disebut dengan generasi Gen Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui internet. Dan dikhawatirkan nilai tradisi asing akan mudah masuk menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Peserta didik kita bermain menekankan pada aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembangnya. Akan tetapi peserta didik banyak bermain game online sehingga memperlambat tumbuh kembangnya. Penjas orkes hadir sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan, nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat dari latar belakang pembentukan pola hidup ini yang sehat dari latar belakang permasalahan tersebut. Maka dengan ini saya selaku guru penjas orkes mengangkat olahraga tradisional Balogo membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model atau disingkat dengan SEM sebagai salah satu materi yang mengajarkan nilai-nilai karakter serta sportivitas, kerjasama, tim, disiplin dan respek terhadap lawan maupun teman setim, sehingga permainan ini sangat relevan dengan pembentukan karakter generasi serta pembentukan pola hidup yang sehat dan sehingga permainan ini sangat relevan dengan pembentukan karakter generasi. Itulah kenapa saya jadi mengangkat olahraga tradisional Balogo ini sebagai salah satu. Yang pertama, ini tujuannya untuk mengembangkan kemampuan fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, konsep diri, disiplin, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Nah, ini untuk mengembangkan yang pertama di dalam Balogo itu pasti ada olahraga tradisional tersebut. Kemudian membuat peserta didik aktif menerima pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
kemudian berpartisipasi sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian yang keempat, melestarikan olahraga tradisional Bologo. Karena olahraga Bologo ini ciri khas dari Kalimantan Selatan yang ada di tempat kita, di mana ini hampir punah karena peserta didik kita banyak tidak mengenal akan olahraga tradisional Bologo. Kemudian yang kelima, mengajarkan sifat sportivitas dan bekerja sama. Next. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian program diharapkan peserta didik mampu memahami, menjalankan kegiatan bersama rekannya dan dapat menyelesaikan kendala yang terjadi dalam kondisi yang nyata. Kemudian perlu di sini saya tekankan, kenapa di sini capaian program ini peserta didik mampu memahami dan menjaga kegiatan bersama rekannya dalam kegiatan kondisi yang nyata. Nanti di sini dalam sport education itu Bapak Ibu, segala sesuatunya berpusat pada peserta didik. Mereka yang akan mengemas permainan tradisional itu, dari ada yang menjadi pemain, ada yang jadi pelatih, ada yang jadi opesia, ada yang jadi pembuka acaranya nanti. Semua berjalan itu dikemas oleh siswa atau peserta didik kita. Jadi sesuai dengan apa yang nantinya mereka di dalam masyarakat seperti itu. Misalkan ada suatu turnamen, mereka atau peserta didik kita dapat mengemas suatu turnamen itu. Kemudian langkah-langkahnya berdiskusi. Yang kedua, langkah-langkah berdiskusi bersama pimpinan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan kegiatan pelaksanaan, melakukan pemetaan aset di sekolah dan pemanfaatan secara maksimal, berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk terselenggaranya acara kegiatan. Maksudnya di sini langkah-langkahnya nanti kita semua Bapak Ibu terlibat dalam acara kegiatan ini, tidak hanya berpusat pada guru olahraga, semuanya terlibat nantinya. Ada misalkan di sini nanti ada yang namanya aset itu nanti ada termasuk Bapak Ibu. Jadi kita semuanya terlibat. Ada yang nanti sebagai apa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hasil yang diharapkan peserta didik mampu bekerja sama, bertanggung jawab, sportif dan kepemimpinan. Peserta didik menjalankan kegiatan dengan baik. Nah ini dituntut hasilnya ini nantinya peserta didik dapat menjadi atau bertanggung jawab atas apa yang telah dia laksanakan di lapangan nantinya atau di kegiatan tersebut. Next. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah ini. Strukturnya kegiatan dapat dilaksanakan oleh setiap jenjang. Untuk jenjang sekolah menengah atas dan merupakan kegiatan kurikuler. Program ini akan dilaksanakan oleh kelas 10, 11 dan 12. Jika berkelanjutan maka dianggap melibatkan kelas bawah, minimal mereka mendapatkan pengalaman dari kakak kelasnya memimpin kegiatan, berkolaborasi, juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar atau fundamental. Yang kedua, dalam beberapa kegiatan mereka juga dapat dilibatkan sebagai pemain, juri atau wasit, supporter dan penyelenggara perlombaan pertandingan. Yang ketiga, bisa dilaksanakan dalam classmate atau P5. Nah ini yang kedua ini ya, perlu kita garis bawahi bahwa nantinya siswa itu atau peserta didik ini mereka bisa sebagai pemain, juri, wasit atau supporter, dan juga ia sebagai penyelenggara. Ini nanti Bapak Ibu juga
Wakasek kurikulum bisa memasukkan dalam P5 ya, itu nanti termasuk ke mana itu, tolong nantinya kita tindak lanjuti. Kemudian mitra-mitranya di sini yaitu kepala sekolah selaku penanggung jawab keberlangsungan kegiatan, dewan guru bekerja sama dalam memfasilitasi kegiatan serta memanfaatkan aset yang ada. Nah, ini Bapak Ibu nanti terlibat di sini, ya. Tidak hanya aset ini dewan guru ini kan banyak kita. Juga selain dewan guru, warga sekolah nantinya. Next, kemudian aset yang dimiliki sekolah. Nah, yang pertama manusia. Manusia ini yaitu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta siswa. Ini kepala sekolah, kemudian guru ini kan kita tadi banyak, ada guru mata pelajaran dan lain sebagainya, tidak hanya guru olahraga, tenaga kependidikan, TU atau tata laksana. Kemudian fisik. Nah, fisik ini sarana dan prasarana yang mendukung seperti lapangan, peralatan olahraga, ruang TIK, ruang perpustakaan, literasi dan sound system. Kemudian aset yang ketiga yaitu sosial, adanya aturan untuk warga sekolah. Nah, ini tentu ya, kita untuk sosial ini harus ada aturan, juga aturan mainnya nanti dalam suatu turnamen atau pertandingan. Kemudian lingkungannya ini kita enak di sini, terletak di pedesaan sehingga mudah mencari bahan untuk peralatan tradisional Balogo nantinya. Nah, kemudian finansial, adanya dana BOS dan BOSDA. Kemudian politik, ini kebijakan kepala sekolah. Yang ketujuh, agama dan kebudayaan, ini menjunjung tinggi toleransi pelestarian budaya lokal. Next, Pak. Ya, yang ketiga, yang berikutnya yaitu rencana evaluasi. Nah, kita yang satu ya, mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan. Nah, ini setiap kegiatan nantinya kita evaluasi. Jadi tidak hanya di akhir, tapi di dalam kegiatan berlangsung itu kita evaluasi. Kemudian memberikan angket, pertanyaan atau wawancara dan mendapatkan umpan balik dari peserta didik dan rekan sejawat atau psikolog lainnya. Ini nanti kita berikan angket atau wawancara bagaimana mengenai perlombaan atau turnamen tersebut. Kemudian yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Nah, yang terakhir ini yang harus kita laksanakan refleksinya nanti. Nah, setelah kita evaluasi, kita refleksikan bagaimana setelah kegiatan. Next, yang berikutnya yaitu kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, kegiatan sekolah ya yang bentrok antara guru yang bersamaan. Nah, ini biasanya kita sering bentrok, ada kita mendesain atau menjadwalkan atau schedule-nya kita tanggal dan harinya atau bulannya yang sudah ditetapkan, tetapi ternyata kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini solusinya nanti ini akan dilaksanakan bisa di lain waktu. Kemudian yang kedua, faktor cuaca tidak menentu sehingga menghambat kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan sekolah. Nah, ini kebetulan Balogo ini kita laksanakan nanti di lapangan yang ada. Nah, ini faktor cuaca sekarang ini yang sangat menentukan. Bilanya hari hujan itu kita tidak bisa melaksanakan sebab gedung belum terselesaikan. Terpaksa nantinya kita atur atau kita jadwalkan kembali. Kemudian kerusakan alat dan bahan ajar yang membuat pengeluaran mendadak. Nah, ini juga nantinya di saat main atau dia melaksanakan kegiatan itu ada yang rusak alatnya, alat logonya. Nah, itu nantinya semestinya misalkan disediakan 5,
rusak 2 atau 3. Nah ini perlu nantinya kita dengan cepat harus mengadakan solusinya, yaitu dengan secara apa, dengan membelinya atau menggantinya. Ya ini memerlukan biaya. Yang keempat, konsistensi di berbagai pihak yang selalu bersemangat dalam mencapai tujuan. Nah ini yang keempat ini ya, dari Bapak, Ibu, keluarga, sekolah semuanya. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian paparan dari saya mengenai rencana tindak lanjut PKG PJOK tugas akhir ini. Kemungkinan ada yang perlu tanggapan dan sebagainya. Ini saya kembalikan ke pembawa acara atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik, kita buka 1 atau 2 sesi untuk pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terhadap materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Oke, Pak Anas tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mendengar paparan tentang olahraga tradisional Balogo. Seperti kita ketahui bersama bahwa olahraga Balogo ini adalah salah satu permainan tradisional dari kita sebagai warga Kalimantan, permainan lokal. Dan juga kita ketahui bahwa saat ini permainan olahraga Balogo ini mungkin sudah tergerus dengan situasi global, di mana anak-anak remaja sekarang banyak yang tidak tahu apa itu olahraga Balogo. Mungkin Bapak sebagai penyampaian tentang olahraga Balogo tadi, bagaimana cara untuk membangkitkan semangat anak-anak agar bisa mencintai dan melestarikan olahraga Balogo. Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan dari Bapak Nasrullah tadi tentang pertanyaan tentang bagaimana cara meningkatkan minat dari anak-anak untuk menyukai permainan Balogo. Kemudian, baik, satu lagi Pak ya. Satu lagi, silakan Bapak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya ingin tanyakan di sini kan tadi sudah disampaikan dengan narasumber kita Pak Yuni Alam untuk permainan tradisional Balogo. Dan mungkin beberapa dari kita juga sudah tahu bagaimana permainannya. Cuma ada teman-teman yang baru, terutama untuk ibu-ibu atau perempuan, karena yang kita tahu permainannya kan seperti apa. Jadi mungkin bisa penjelasannya adalah bagaimana baiknya untuk perempuan ketika mengikuti permainan ini, seperti itu Pak. Karena ada beberapa perempuan kan ketika mungkin bermain Balogo, posisi kita harus mengekar atau mungkin menembak, kan itu juga harus disampaikan baiknya seperti apa dari Bapak. Ini terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Agus Purwanto. Jadi ada 2 pertanyaan tadi Pak. Silakan Bapak untuk menanggapi. Terima kasih kepada yang pertama Pak Nasrullah Al-Hadi yang tadi menanyakan bagaimana memotivasi atau supaya minat anak terhadap permainan tradisional Balogo ini supaya meningkat atau ada. Yang pertama saya jawab langsung ya Pak ya. Yang pertama ini kita kita harus mengadakan pemasaran dulu pada sekolah kita. Makanya Bapak Ibu semuanya terlibat di sini sebelum ini ya.
kita ini sudah berjalan beberapa minggu untuk pemasaran. Bagaimana kita pemasaran ini nantinya supaya minat anak itu ada. Kita adakan misalkan lomba dengan memodifikasi peraturan yang baku, ya. Bagaimana supaya permainan ini mudah dulu, satu, ya. Kemudian nantinya bisa dengan dengan reward atau bagaimana, nanti itu kita jalankan bagaimana caranya ini. Kemudian lagi nantinya di dalam SEM ini semua anak nantinya ikut dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi bapak-bapak ibu wali kelas yang terlibat di sini nantinya mempersiapkan anak-anak didiknya atau peserta didiknya yang ikut dalam turnamen tersebut. Kemudian ya bapak ya, itu. Yang kedua ini untuk peraturannya kata Pak Agus Purwanto tadi bagaimana. Nah ini dengan tadi sosialisasi yang sudah berjalan, tetapi untuk sementara ini kita memodifikasi saja. Artinya peraturan yang baku kita modifikasi. Nanti kita menuju ke peraturan yang sebenarnya. Bagaimana olahraga tradisional khas Kalimantan Selatan ini nantinya dapat lestari, dan semua siswa kalau ditanya apa ciri khas daripada olahraga tradisional Kalimantan Selatan ini, Balogo, mereka dapat menjelaskan dan bisa menjadi sebagai nantinya ada jadi peserta, bisa kemudian jadi pelaksana pertandingan atau turnamen. Itulah yang kita harapkan. Demikian yang saya dapat sampaikan atau jawab kepada Pak Taufik, dipersilakan dilanjut. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bapak Yunus. Bapak Ibu, kita bisa mengambil kesimpulan untuk pemaparan hari ini dari Bapak Yunus bahwa permainan Balogo perlu kita lestarikan dan dimasukkan dalam sebuah dalam materi pembelajaran. Jadi dengan pembelajaran yang menarik akan menarik minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Terima kasih untuk Bapak narasumber dan Bapak Ibu semua atas kehadiran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita jadikan sebuah pelajaran dan bisa kita dapatkan, bisa kita jadikan sebagai hal baik yang dapat kita terima dari Bapak Yuni Alam sebagai pemateri hari ini. Terima kasih. Sekian untuk diseminasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.